Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PJOK atau pelajaran olahraga. Siapkanlah dirinya, buku dan alat tulisnya. Kita mencatat materi yang Bapak sampaikan. Pembelajaran kita hari ini adalah penanganan cedera dan luka. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian cedera dan luka, mengetahui macam-macam cedera dan penanganannya, mengetahui macam-macam luka dan penanganannya, mempraktikkan cara penanganan luka dan cedera. Setiap orang tentu tidak ingin mengalami cedera dan berusaha menghindarinya. Namun kamu perlu mengetahui macam-macam cedera dan cara penanganan. Pengetahuan ini penting agar kamu dapat melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri atau orang lain jika mengalami cedera atau luka. Pertolongan tersebut dapat meringankan si penderita meskipun sifatnya sementara. Apabila cedera terlalu berat, segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter. Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Luka adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Seseorang dapat mengalami cedera dan luka ketika sedang beraktivitas atau berolahraga. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati. Karena cedera dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat tubuh, bahkan kematian. Ada 5 jenis cedera yang sering terjadi saat berolahraga, antara lain sebagai berikut. 1. Kesileo merupakan cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. 2. Otot tertarik atau kram merupakan cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Kram sering terjadi pada otot betis bawah dan belakang lutut. 3. Patah atau retak tulang merupakan kondisi saat hubungan atau kesatuan jaringan tulang terputus atau retak. 4. Cedera pada lutut merupakan cedera yang disebabkan karena benturan atau aktivitas yang berlebihan. 5. Cedera pada kepala merupakan karena adanya benturan atau guncangan keras pada kepala yang dapat mengakibatkan pingsan hingga mengganggu fungsi normal. Apabila terjadi cedera pada otot lunak seperti keseleo dan otot tertarik atau memar, dapat dilakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Cara penanganannya yaitu dengan menggunakan metode RICE, singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Istirahat, S, menekan, dan mengangkat. Metode yang digunakan yang pertama, tindakan rest. Pasien harus diistirahatkan. Lindungi wilayah otot yang cedera. Jika menahan beban terasa sakit, gunakanlah penopang. Jika digerakkan sakit, lindungi dengan splint atau kayu bulat. 2. Tindakan ice. Kompres bagian cedera dengan es yang dibalut kain atau dapat diganti dengan sesuatu yang dingin. Es dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit di bagian cedera. Sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 20 menit, 3 kali sehari dalam 24 jam pertama. 3. Tindakan compression. Tekan bagian yang cedera dengan menggunakan perban khusus. Tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembengkakan di sekitar cedera.
Balutan harus rapi dan jangan terlalu ketat karena dapat menimbulkan mati rasa, geli, bahkan menambah rasa sakit. 4. Tindakan elevation. Mengangkat bagian cedera lebih tinggi di atas jantung. Hindari pemijatan atau urutan bila terjadi luka robek. Luka dibagi menjadi dua jenis antara lain sebagai berikut. 1. Luka tertutup. Luka tertutup adalah luka yang terjadi akibat benturan. Kulit korban tetap utuh, tetapi terjadi kerusakan di bawah jaringan kulit yang diakibatkan benda tumpul. Luka seperti ini kita kenal dengan sebutan luka memar. 2. Luka terbuka. Luka terbuka ini adalah luka yang menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam, tempakan, atau benturan keras dari benda tumpul pada kecelakaan. Tindakan penanganannya yaitu sebagai berikut. Hentikan pendarahan dan dengan menekan dan menutup luka memakai kain perban. Macam-macam luka terbuka antara lain: 1. Luka lecet. 2. Luka gigitan. 3. Luka robek atau iris. 4. Luka tusuk. 5. Luka bakar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak didik kami yang ada di rumah. Ingat, kita tetap belajar di rumah, menjaga kesehatan, dan mengikuti peraturan yang sudah diberikan orang tua kita. Sekian dan terima kasih.